Pemirsa, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tampil perdana dalam konferensi pers terkait tindak penyalahgunaan narkoba di Polres Metro Jakarta Pusat sore tadi. Nia pun membacakan permohonan maafnya sembari terisak. Saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Inilah permohonan maaf Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat pertama kali tampil ke muka publik dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat sore tadi. Usai ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba Rabu 7 Juli lalu. Dengan mengenakan baju tahanan dan terisak menahan tangis, Nia juga mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Sementara itu terkait pengajuan permohonan rehabilitasi yang diutarakan oleh kuasa hukum Nia dan Ardi, polisi memastikan proses hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tetap berjalan, meski keduanya direhabilitasi. Bahwa dalam pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Sebelumnya Nia, Ardi, dan satu tersangka lain dinyatakan positif mengkonsumsi sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Polisi menetapkan mereka sebagai tersangka dan kini dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menambah deretan publik figur yang terjerumus kasus narkoba. Pihak keluarga Nia dan Ardi pun meminta maaf dan tengah mengajukan rehabilitasi untuk keduanya. Publik figur yang terjerat kasus narkoba kini menimpa Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Awalnya Nia tertangkap di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta pada Rabu lalu dengan barang bukti sabu dan alat isapnya. Lalu menyusul suaminya menyerahkan diri. Namun dalam keterangan pers keduanya tidak dihadirkan di hadapan media. Hanya polisi yang menetapkan Nia dan Ardi jadi tersangka serta menunjukkan barang bukti saat penangkapan. Padahal dalam kasus serupa, polisi kerap menyeret publik figur yang tertangkap narkoba dalam keterangan pers. Jumat siang, polisi pun menggeledah kediaman Nia dan Ardi untuk mencari barang bukti tambahan tetapi tidak ditemukan. Pernyataan dari pihak keluarga pun baru ada Jumat malam. Mewakili Nia dan Ardi, pihak keluarga meminta maaf atas tindakan keduanya. Selain itu, keluarga juga mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi karena undang-undang mewajibkan bahkan ya. Kini polisi tengah menunggu hasil laboratorium dari tes rambut Nia dan Ardi untuk mengetahui lama penggunaan narkoba keduanya dan tindakan hukum selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengedarkan kokain senilai 15 miliar rupiah, seorang warga negara Jerman ditangkap polisi di salah satu villa di Badung, Bali. Kasus ini merupakan penangkapan terbesar dengan barang bukti kokain di Bali. ABL ditangkap di sebuah villa di Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung. Dari kamar warga negara Jerman ini disita barang bukti 1 gram hasis dan 109 paket kokain seberat 282 gram senilai 15 miliar rupiah.
Penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah villa. Meski mengaku hanya sebagai pemakai, namun banyaknya barang bukti yang didapat membuat polisi menduga kuat tersangka merupakan pengedar narkotika. Atas perbuatannya, ABL dijerat pasal 111 ayat 1 dan pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Dalam sejarah penangkapan bandar narkoba untuk di Polda Bali untuk barang bukti kokain, ya. Dan inilah bukti kepada seluruh masyarakat bahwa memang untuk peredaran narkoba ini sudah sangat masif, ya, termasuk dengan jenisnya. Bagaimana kokain sebagai narkoba yang kategori mahal itu juga menjadi konsumsi oleh masyarakat saat ini. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menemukan fakta baru mengenai jasad wanita yang ditemukan dalam box di mobil Bogor di Jawa Barat. Dari hasil otopsi polisi, menduga wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Polisi masih menyelidiki misteri kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam box di dalam mobil di sebuah bengkel di Bogor, Jawa Barat. Dalam penyelidikan ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan menangkap seorang warga negara asing asal Korea yang diduga sebagai pemilik mobil. Dari hasil otopsi, polisi menyebut korban berusia 25 hingga 35 tahun dan memiliki tato. Diduga jasad tersebut mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Selain itu, polisi menyatakan bahwa korban telah berada dalam box di dalam mobil sekitar 5 hari. Sampai dengan saat ini kami terus mendalami terkait bagaimana mayat tersebut bisa ditemukan di mobil, bagaimana mobil tersebut bisa sampai di bengkel. Nah, tentunya ini masih dalam pendalaman yang harus kami lakukan. Karena sampai dengan saat ini identitas daripada korban pun itu belum kami dapat pastikan. Sebelumnya seorang pegawai bengkel di daerah Tanah Baru, Bogor, Jawa Barat menemukan jenazah dalam kondisi tak utuh. Korban ditemukan di dalam box plastik yang diletakkan di bagasi mobil. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan dengan luka senjata tajam di lehernya di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Pelaku ternyata suami siri korban. Polisi berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang perempuan dengan luka senjata tajam di lehernya. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap seorang pelaku, yakni suami korban berinisial AN. Saat ditemukan, korban berlumuran darah di rumah kontrakan yang terkunci. Pelaku tidak diketahui keberadaannya. Pelaku juga terjerat 2 kejahatan, yaitu pencurian ponsel yang ditangani Polda Metro Jaya dan kasus pembunuhan yang ditangani Polres Depok. Pelaku atas nama AM ini sudah diamankan oleh tim Jatan Ras Polda bekerjasama dengan Polres Depok. Posisi yang bersangkutan sekarang ada di Polda. Jadi yang bersangkutan ada 2 kasus, yang ditangani oleh Polda adalah pencurian HP, yang ditangani Polres Depok adalah kasus pembunuhan. Sebelumnya korban ditemukan warga di rumah kontrakannya di Kelurahan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat dengan luka senjata tajam di bagian lehernya. Saat ditemukan, korban masih hidup, namun meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Warga mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Awalnya pemilik kontrakan curiga karena mendengar korban berteriak minta tolong dan menggedor pintu kamar mandi. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi bersimbah darah di kamar mandi rumahnya yang juga terkunci. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di tengah PPKM darurat, Bupati Pandeglang justru menimbulkan kerumunan dalam sebuah acara peresmian. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.